Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali lagi malah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah karuniakan kepada kita nikmat terbesarnya dengan panjangnya umur kita, dengan luangnya waktu kita, dengan sehatnya badan kita. Tidak hanya diberikan oleh Allah kepada kita nikmat zahir, Allah pun juga sempurnakan dengan nikmat batin, dengan iman, Islam, taufik serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa datang berkumpul dan melanjutkan amal ibadah kita dengan belajar. Semoga setiap detik yang kita kerjakan bersama di masjid ini, selama berada di dalam masjid ini, oleh Allah dicatat dengan catatan terbaik, dan di akhirat nanti semoga dibalaskan dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keselamatan dan keberkahannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga di hari akhir nanti kita dan keluarga kita beserta orang-orang yang kita kasihi termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sama-sama kita dengar tadi di rakaat pertama imam membaca surat At-Tin. Ada ayat yang berbunyi setelah thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia itu setelah diciptakan oleh Allah dengan bentuk terbaik, yaitu ahsani taqwim, bentuk yang terbaik. Tapi ada orang-orang tertentu yang tsumma radadnahu asfala safilin, kami tempatkan dia, kami rendahkan dia, kami letakkan dia di tempat yang paling rendah. Selanjutnya Allah berfirman mengawali ayatnya dengan kalimat istisna, yaitu illa, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan ajrun. Ajrun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maknanya secara umum adalah pahala. Pahala, Bapak Ibu, di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran kita jumpai ajrun itu adalah kalimat mufrad, isim mufrad kalau dalam ilmu nahwunya. Nanti kalau dia bentuknya adalah jamak, maka berubah menjadi ujur. Menjadi ujur maknanya pahala yang banyak. Di ayat tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diinformasikan oleh Allah kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, falahum ajrun, mereka mendapatkan pahala, yang mana pahalanya itu ghairu mamnun, tidak pernah putus. Wajar saja karena ini di akhirat. Akan tetapi apakah orang yang beriman, beramal soleh itu hanya dapat pahala yang diterima di akhirat saja? Ternyata Al-Quran dalam banyak tempat, dalam banyak ayat itu mengatakan pahala itu tidak hanya diterima di akhirat. Ternyata pahala itu diberikan di dunia, dan pahala di dunia itu sangat besar keutamaannya, keperluannya, kebutuhan kita terhadap pahala dunia itu sangat besar. Nah, di dalam Al-Quran pahala dunia itu seringkali kita sebut, seringkali oleh Allah disebut dengan lafadz fadlun.
Fadlun itu adalah di dalam kitab Jawahirul Qur'aniyah disebutkan bahwasanya fadlun itu adalah balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dunia. Salah satu contoh ayatnya bersama-sama kita buka surat 35 ayat 29 dan 30. Di sini nanti kita akan jumpai ada fadlun, ada ajrun. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang ke-35 ayat 29 dan 30 Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Kata Allah begitu. Innahu ghafurun syakur. Surat yang ke-35 surat Fatir ayat yang ke-29 dan 30. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan sebagian dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka. Tiga yang ditulis, yang dicantumkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Yang kedua aqamus shalah, mendirikan salat. Dan yang ketiga anfaqu mimma razaqnahum, menafkahkan sebagian rizki. Nah, kalau sudah mereka lakukan yang tiga ini, maka akhir ayatnya Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan, perdagangan, barter yang tidak akan merugikan mereka. Artinya perniagaan mereka, barter yang mereka lakukan, tukaran yang mereka kerjakan itu adalah menguntungkan mereka. Tijaratan lan tabur. Apa bentuk barter yang menguntungkan itu tadi? Allah melanjutkan di ayat yang ke-30, liwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala mereka. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di awal bahwasanya di surat At-Tin yang dibaca oleh imam kita di rakaat pertama tadi kita dengar falahum ajrun, maka mereka mendapatkan pahala yang sifat pahalanya adalah ghairu mamnun, tidak akan terputus karena di akhirat nanti. Nah, di surat yang ke-35 ayat yang ke-30 disebutkan Allah berfirman liwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala. Ajrun itu kalimat mufrad, maknanya satu, pahala. Kalimat jamaknya di dalam ilmu nahwu disebut sebagai jamak taksir, kalimatnya berubah menjadi ujur, pahala. Nah, Bapak Ibu, dikatakan oleh Allah di sana liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan di akhirat nanti pahala-pahala mereka. Apakah cukup seperti itu? Tidak. Wa yazidahum min fadlih, kata Allah, dan untuk supaya Allah menambah kepada mereka fadlnya. Apa fadlih? Seringkali fadlih itu dimaknai karunia. Seringkali fadlan, fadail jamaknya itu dimaknai karunia. Nah, kata para ulama, fadlun wa yazidahum min fadli ini adalah balasan yang diterima di dunia. Balasan yang diterima di dunia. Bapak Ibu, kalau sekiranya orang beramal lantas pahala akhirat dijanjikan tidak dikurangi oleh Allah, dan pahalanya diberikan kepada orang itu, terserah mau minta apa di dunia diberikan, niscaya hidup kita dalam bahaya. Karena dalam pikiran kita yang namanya balasan dunia itu ya nggak jauh dari duit yang banyak, badan yang sehat,
urusan-urusan yang lancar, begitu ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita diberikan kebebasan untuk memilih, terserah diberikan apa, terserah mau minta apa, kita nggak bakal jauh dari 3 itu tadi. Urusan kita lancar, duit kita banyak, badan kita sehat, nggak sakit-sakit. Sehingga apa yang terjadi kalau sudah demikian, Bapak Ibu, pasti sangat berbahaya. Karena awalnya mungkin kita masih bisa mengendalikan nafsu, tapi kalau ini terus menerus, setiap kita sholat, setiap kita selesai sholat subuh, sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, masuk notifikasi dalam HP kita, tahu-tahu transferan masuk, ini pahala sholat hari ini pahala baca Quran hari ini, wujudnya itu adalah uang sekian puluh juta, sekian ratus juta setiap hari. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena pikiran kita yang di dalamnya ada ilmu tapi sedikit, di dalam badan kita yang di dalamnya ada tenaga tapi sedikit, di dalam pikiran kita juga ada analisa tapi sedikit, semuanya yang serba terbatas, pasti tidak jauh daripada uang, daripada kesehatan badan dan urusan-urusan yang lancar. Kenapa? Karena memang itulah yang ada dalam pikiran kita. Padahal Allah lebih tahu. Contoh begini Bapak Ibu, di Lebaran, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngajak anaknya atau cucunya yang masih usia TK, masih 4 tahun, 5 tahun, ketika Lebaran kan diajak silaturahmi, ya, diajak silaturahmi, sehingga ketika diajak silaturahmi ke rumah saudara, ke rumah famili, maka kan ada kebiasaan baik kita ini ngasih THR sama anak-anak, ya, begitu ya. Insya Allah di Tanjung Sari pun juga begitu ya Pak, Bu. Nah, kebiasaan ini pada akhirnya terkumpullah pada dompet si anak atau cucu kita itu tadi uang 300 atau 500 ribu hasil dari berkunjung ke sanak famili itu tadi. Nah, kalau anak usia 4 tahun, usia 5 tahun pegang uang 500 ribu, uangnya baik ya, uangnya baik. Tapi ketika dipegang oleh si anak yang usianya 4 tahun, 5 tahun, masih jadi baik nggak? Pasti lebih banyak mudaratnya. Sehingga dengan alasan bahaya diselamatkan sama mamanya. Walaupun pada akhirnya tak selamat nah nggak uangnya. Diselamatkanlah uangnya sama mamanya. Kenapa? Bapak Ibu, anak usia 4 tahun, usia 5 tahun nggak ngerti token itu penting atau enggak, dia nggak ngerti. Kalau ada bunyi-bunyi, dia nggak ngerti untuk apa bunyi itu. Dia nggak ngerti bahwasanya beras itu penting, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti kalau umpamanya setiap bulan itu harus bayar air, itu dia nggak ngerti. Ngertinya dia itu cuman beli mainan, beli jajan. Bagi dia uang 500 ribu itu tadi nggak jauh-jauh, belinya jajan, belinya mainan. Yang bisa jadi ada di rumah jajan yang lebih enak daripada yang dia beli. Ada di rumah mainan yang sudah dia beli nggak sempat dipakai, tapi karena melihat mainan yang kayaknya baru lebih cantik, dia serasa dia nggak punya, dia mau beli itu. Padahal di rumah sudah ada. Bapak Ibu pun juga seperti itu kita. Kalau diberikan oleh Allah fadl sebagai balasan ketika kita berbuat baik, diberi kebebasan, terserah mau minta apa, nggak jauh-jauh, kita akan minta itu tadi. Minta duit yang banyak, minta badan sehat nggak sakit-sakit, minta urusan lancar. Apa yang terjadi kalau uang itu dipegang anak berbahaya? Pun juga seperti itu. Kalau manusia itu menginginkan apa yang mereka inginkan, yang mereka tidak paham, tidak sadar bahwa ada nafsu di sana, ujungnya akan bahagia. Sehingga dengan kebijaksanaan Allah, kalau orang itu beramal, amalnya diterima oleh Allah, dia punya pahala di akhirat nanti dibalaskan namanya ajrun, pahala dunia dibalaskan dinamakan fadlun. Fadl ini Bapak Ibu ditahan oleh Allah, dibagikan sesuai dengan pengetahuan Allah, dan itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih penting bagi kita. Contoh, Bapak Ibu bisa buka surat yang ke 24, surat 24, surat An-Nur, ya, surat An-Nur ya, surat 24, iya, iya Bu, surat 24, surat An-Nur ya, kalau tidak salah surat An-Nur.
Ayat yang ke-10 Allah berfirman di sana, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Ini kata Allah. Ternyata di dalam surat An-Nur saja ayat 10, ayat 14, ayat 20 dan ayat 21 ada kalimat walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Nah, di ayat yang ke-10 Allah katakan kalau bukan karena fadl dari Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, niscaya hidupmu penuh kesulitan. Kata Allah begitu, Bapak. Coba bisa dilihat di ayatnya, bisa dilihat di aplikasinya, di mushafnya. Kalau bukan karena fadl, bukan karena karunia, kalau kita beramal, amal ini ditahan oleh Allah, lantas ditahan itu dibagikan ke dunia, bentuknya fadl itu. Kalau bukan karena itu, Allah katakan niscaya hidupmu penuh kesulitan. Begitu ya? Ya, begitu ya terjemahannya. Niscaya hidupmu penuh kesulitan. Bapak Ibu, kita tadi bangun sholat subuh sulit atau dimudahkan? Dimudahkan. Sampai sholat zuhur sulit atau dimudahkan? Kita sampai sholat zuhur dimudahkan, sampai asar dimudahkan, maghrib dimudahkan, nanti isya pun insya Allah dimudahkan, dan selama ini dimudahkan. Lah kok bisa kita mendapatkan banyak kemudahan kayak gitu? Dari mana? Ternyata kata Allah, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Kalau bukan karena fadl, dulu kita pernah beramal, amal itu diterima oleh Allah lantas disimpan, dibagikan kepada kita kapan kita membutuhkannya, bukan seperti yang kita inginkan. Sama seperti anak kalau pegang uang 500.000 bisa berbahaya, makanya uang itu disimpan oleh mamanya, diamankan oleh bapaknya. Anak beli mainan, minta beli mainan, nggak usah, orang sudah punya kok. Tapi begitu token bunyi, punya banyak mainan, kalau listriknya mati di rumah itu pun juga pasti tidak nyaman. Punya jajan yang enak-enak, tapi kalau seandainya mati lampu di rumah itu, nggak ada beras di rumah itu pun juga pasti tidak baik-baik saja. Makanya bapak ibunya yang lebih tahu kebutuhannya apa. Bisa jadi bapak ibu si anak yang TK atau kelas 1 atau kelas 2 nggak ngeh dia, sepatunya sudah mulai koyak-koyak mau jebol itu dia nggak tahu. Yang ngurus itu ya mamanya. Tasnya yang sudah resletingnya sudah mulai agak-agak rusak, itu dia nggak ngerti. Seragamnya yang sudah kusam dia nggak paham. Yang ngerti itu mamanya, bapaknya. Sehingga uang 500.000 tadi diselamatkan. Sehingga ketika anak ini mau beli jajan, nanti dulu nggak usah, tapi nanti seragamnya baru. Kenapa? Itu lebih penting. Tasnya baru, itu lebih penting. Sepatunya baru, nanti dengan ada kelebihannya sedikit bisa beli beras, bisa beli token dan lain sebagainya. Kenapa? Yang dilakukan oleh mama itu tadi jauh lebih penting daripada yang ada dalam pikiran si anak. Nah, khusus seperti itu juga yang dilakukan Allah kepada kita. Kita punya pahala, kita beramal. Alhamdulillah kita sudah sholat selama beberapa tahun ini. Alhamdulillah kita sudah puasa sunnah. Alhamdulillah Ramadan kita nggak pernah telat. Dan itu semua ada pahalanya. Pahalanya disimpan oleh Allah, dibagikan kapan kita membutuhkannya, bukan kita menginginkannya. Bukan hanya keinginan-keinginan kita, tapi kapan kita membutuhkannya. Walaupun dengan pengetahuan yang sangat minim, seolah-olah kita tidak butuh itu. Apa bentuk balasan dari fadl itu? Surat yang ke-24 ayat yang ke-10 Allah katakan, kalau bukan karena fadl dari Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, hidupmu penuh kesulitan. Kok bisa hidup kita mudah sampai dengan malam hari ini? Karena ada fadl yang diberikan. Sadar atau tidak sadar kita. Yang kedua, ayat 14 dan ayat yang ke-20 maknanya hampir sama. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu lamassakum fima afadtum fihi adzabun azim. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena fadl dari Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, pasti azab menimpamu, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat yang ke-14 dan 20. Bapak Ibu, kalau kita setelah belajar agama, ya, setelah belajar agama, dan dalam pelajaran agama kita ini betul-betul kita fokus dan kita amalkan,
maka ilmu yang diamalkan itu meningkatkan derajat orang yang mengamalkannya menjadi takwa. Di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 201, Allah katakan di sana, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ciri orang takwa. Takwa itu orang yang punya ilmu, ilmunya diamalkan, amalnya meningkatkan derajatnya sampai dia di level yang tertinggi, yaitu takwa. Level pertama namanya iman, level kedua namanya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa itu level di atas setelah iman. Nah, takwa, Bapak Ibu, ciri orang takwa menurut surat yang ke-7 ayat 201 adalah akhir ayatnya Allah katakan bahwasanya apabila orang-orang yang bertakwa itu digoda setan untuk melakukan hal-hal yang maksiat, maka tadzakkaru, mereka ingat kepada Allah. Apa yang terjadi ketika orang yang bertakwa itu ingat kepada Allah? Fa idzahum mubsirun, itu kata Qur'annya. Fa idzahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu, kalau kita belajar ilmu agama, dipahami dengan benar, diamalkan dengan benar, meningkat kita takwa. Ciri utama orang takwa itu lebih mudah melihat kesalahannya. Semakin takwa, semakin banyak kesalahannya yang terlihat olehnya. Jadi ciri orang takwa itu semakin tinggi kadar iman dan takwanya, semakin bisa melihat kesalahan-kesalahan dirinya. Nah, kalau kita banyak kesalahan, ya Bapak Ibu, kalau kita semakin tinggi takwa kita, semakin banyak kesalahan yang terlihat, seharusnya kalau banyak dosa, banyak kesalahan, yang dekat dengan kita itu musibah, yang dekat dengan kita itu azab. Tapi coba kita perhatikan, dalam beberapa waktu belakangan ini, dalam beberapa bulan belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, hidup kita baik-baik saja. Padahal semakin banyak dosa yang kita lakukan. Maksudnya yang nampak oleh kita semakin banyak. Semakin mengerti ilmunya, semakin paham bahwasanya dosanya tambah gak karu-karuan ini. Tapi kenapa kok nggak datang azab itu kepada kita? Nah, sekali lagi Allah katakan di ayat 14 dan ayat 20, walaula fadlullahi alaikum. Kalau bukan karena fadl. Jadi Bapak Ibu, dulu kita pernah beramal, dan amal kita itu diterima oleh Allah, dibalaskan di akhirat nanti berbentuk ajrun, berbentuk ujur. Di dunia ini berbentuk fadlun. Fadlunnya ditahan dulu oleh Allah. Apa perlunya ini? Nah, salah satu di antara fadl Allah, begitu mau datang musibah, mau datang azab dunia, mau datang musibah-musibah yang besar di dunia, ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kita punya fadlun, dan itu lebih penting daripada uang yang banyak, daripada badan yang sehat, daripada urusan-urusan yang lancar. Terhindar dari azab dunia itu lebih penting. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah, surat An-Nur ayat yang ke-14 dan ke-20. Satu lagi, ayat 21. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana cara Allah mengatur kalau seseorang itu beramal, punya fadl, fadlnya itu dibalaskan sesuai dengan pengaturan Allah, luar biasa. Allah katakan di tengah-tengah ayatnya, saya baca dari awal, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, kata Allah. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Saya langsung ambil di tengahnya. Kalau bukan karena fadl dari Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, terjemahannya di situ, perhatikan, niscaya tidak seorang pun di antara kalian bersih dari keji dan mungkar selama-lamanya. Itu kata Allah. Bapak Ibu, dulu waktu tahun 2000, ya, dulu waktu tahun 2000 atau 2005 atau 2010, kita masih berani mengkonsumsi yang haram.
Sebagian kita tahun 2000 masih berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Sebagian kita di 2005 masih berani meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Sebagian ibu-ibunya mungkin tahun 2010 masih berani melawan suaminya. Mungkin 2015 bapak-bapaknya masih berani zolim kepada istrinya. Mungkin masih berani seperti itu. Entah di 2015 yang lalu, 10 tahun yang lalu, entah apa saja yang kita lakukan. Sebagian kita mungkin pernah berjudi, sebagian kita pun pernah mungkin mengambil hak orang, dan banyak dosa-dosa yang lain yang hanya kita dan Allah yang tahu. Bapak Ibu, kenapa begitu tahun 2025 semua kemaksiatan itu selesai? Sebagian kita yang dulu judi, stop. Sebagian ibu-ibu yang dulu melawan, stop melawannya, berubah menjadi patuh. Sebagian kita bapak-bapak yang zolim, stop, berubah menjadi adil. Kenapa kok kita bisa berhenti dari dosa? Keji dan mungkar, Bapak Ibu, fasya wal mungkar, banyak terjemahan ulama. Satu di antara yang paling umum, fasya wal mungkar itu, fasya itu dosa hablum minallah, mungkar itu dosa hablum minan nas. Ya, ada banyak penafsiran. Salah satu di antaranya adalah fasya itu dosa hablum minallah dan mungkar dosa hablum minan nas. Walaupun ada ulama yang lain mengatakan fasya itu adalah dosa yang hubungannya berkenaan dengan syahwat. Mungkar itu dosa yang semua orang tahu bahwasanya itu sebuah kesalahan. Oke lah, apapun itu. Tapi bagaimana dengan fasya dan mungkar? Kok saat ini bisa berhenti kita? Dulu yang 2015 yang lalu masih sombong sekali kita, mungkin masih gampang sekali hati kita sakit kalau ada orang lain menerima nikmat dan kita tidak. Begitu 2025 kok bisa berhenti, Bapak Ibu? Perhatikan surat yang ke-24 ayat 21 tadi. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena fadl dari Allah, karena dulu kita beramal, amal kita diterima, dibalaskan di dunia berbentuk fadl. Isi fadl itu salah satu diantaranya sehingga kita tersemangati untuk berhenti dari dosa. Udahlah, jangan gini lagi lah. Kalau gini terus sampai kapan? Aku sudah tua. Sudahlah, jangan punya perasaan kayak ginilah. Ini kan dosa. Sudahlah, jangan melawan lagi sama suami lah. Ini kan durhaka yang besar. Sudahlah, jangan mengambil hak orang lah, nanti terhalang masuk surganya. Kenapa kok kita punya pikiran seperti itu? Apakah itu karena kehebatan kita? Tidak. Itu karena pertolongan Allah, bentuknya adalah fadl. Makanya dikatakan oleh Allah di ayat tersebut, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Bapak Ibu, dosa baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas, itu mengikat, nggak bakal bisa kita lepas kecuali Allah yang melepaskannya. Dosa itu ada keadaan-keadaan tertentu sampai orang dosa itu bisa menikmati. Nah, kok bisa kita tidak menikmati lagi dosa? Padahal dulu kita senang sekali melakukan itu. Ada mungkin bapak-bapak dulu suka sekali menghabiskan waktunya untuk main game. Main game tidak dosa. Main game tidak dosa, tapi waktu habis percuma, mubadzir, itu saudaranya setan. Nah, itu yang berbahaya. Tahu-tahu 2025, udahlah nggak usah gitu lagi lah, salah. Dari mana munculnya kesadaran itu? Kalau bukan pertolongan Allah. Cuman dari mana kita bisa menggapai pertolongan Allah? Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena fadl Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, karunia dari Allah tadi, nggak ada seorang pun di antara kalian bersih dari judinya selama-lamanya, bersih dari zinanya selama-lamanya, bersih dari mencurinya selama-lamanya. Nggak bakal ada. Tapi karena ada fadl dari Allah, stop kita, Pak. Bisa betul-betul berhenti kita. Cobalah Bapak Ibu. Sekarang tanggal berapa sekarang? 14 ya? 14 Mei Bapak Ibu, 14 Mei 2025 kita sedang mengaji
tadabbur Al-Quran surat At-Tin. 10 tahun yang lalu, entah di mana kita, entah apa yang kita makan dan minum 10 tahun yang lalu, entah berteman dengan siapa kita 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu pun juga mungkin lebih parah. Kok tahu-tahu 2025 tanggal 14 Mei setelah maghrib sampai dengan Isya, tahu-tahu kita membahas Al-Quran. Dari mana rumusnya? Kok bisa berubah drastis 180 derajat kayak gitu? Kalau bukan karena pertolongan Allah. Sebagian kita Bapak Ibu di beberapa tahun yang lalu mungkin masih yakin dengan adanya dukun. Sebagian kita mungkin masih mau mendatangi orang pintar karena kita ingin urusan kita lancar. Masih tidak yakin kita dengan doa-doa guru-guru kita, doa-doa orang tua kita. Masih lebih yakin kita dengan itu. Tahu-tahu 2025 kok betul-betul stop kita. Dari mana? Siapa yang bisa menyetop kecanduan kita terhadap maksiat? Kok bisa? Nah, ternyata Allah punya rumus, yang rumus itu dibagikan oleh Allah kepada kita. Ketika seseorang itu beramal, maka amal itu mendapatkan pahala di akhirat nanti namanya ajrun, mendapatkan balasan dunia namanya fadlun, tapi fadlun itu ditahan oleh Allah. Mana yang paling membutuhkan kita, itu yang akan diberikan. Walaupun suatu saat nafsu kita mengatakan, ya Allah berikan kepadaku uang banyak, berikan kepadaku badan ini sehat, nggak sakit-sakit, urusanku lancarkan ya Allah. Kita berdoa seperti itu, tapi Allah tahu ini kalau aku kasih sehat sekarang, sakit baru 2 hari sehat, nanti hari ketiga, hari ketujuh udah nggak karu-karuan dia, udah tahan dulu. Ini kalau aku kasih uang yang sangat banyak, bisa jadi nggak bakal datang dia ke pengajian. Coba Bapak Ibu, kita ini kalau tidak salah di pertemuan saya waktu sebelum Ramadan, saya sampaikan ayat ini, surat yang ke-42 ayat 27. Bisa dibuka, surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Ini Allah yang berfirman, Allah yang bilang kita wajib mempercayainya. Jangan kita bantah, buktikan dulu ya Allah. Jangan kita bantah dengan kan belum terbukti. Allah berfirman di sana, kalau sekiranya Allah melapangkan rizki untuk hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi, kata Allah. Kalau sekiranya Allah melapangkan rizki kita, niscaya kita melampaui batas di muka bumi. Bapak Ibu, pada malam hari ini kira-kira yang hadir ini ada 40 ya, kurang lebih ya, ada 40 atau 50 orang. Kalau kita semua dikasih oleh Allah 10M, 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 kira-kira masih sebanyak ini enggak yang ngaji? Kira-kira masih sebanyak ini enggak yang ngaji? Jangan-jangan enggak sebanyak ini. Jadi kenapa kok yang ngaji sebanyak ini? Karena ora duit-duit. Kalaupun duit, siti duite. Kalau okeh duite, banyak uangnya, enggak di sini kita. Yakinlah, kenapa? Allah katakan kayak gitu. Surat yang ke-42 ayat 27. Kalau orang-orang itu, manusia itu, hamba itu dikasih rizki lebih, dilapangkan rizkinya, mereka melampaui batas pasti. Makanya sudah betul diatur oleh Allah Bapak Ibu, dengan fadlnya sudahlah sekian saja. Kenapa? Karena kalau sekian nanti dipakai untuk ini, dipakai untuk ini, habis. Sudah habis, sudah nggak kemana-mana dia, nunggu rizki lagi. Kalau dipakai ini nggak habis, pakai ini nggak habis, pakai ini nggak habis, pakai ini nggak habis semuanya, udah nggak karu-karuan kita. Sudah betul yang diatur oleh Allah. Makanya akhir ayatnya Allah katakan, innahu bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah sangat tahu keadaan hamba-hambanya, maha mengenal keadaan hamba-hambanya. Dan juga tidak hanya itu, Allah maha melihat. Bapak Ibu, melihat dalam Al-Quran itu ada 3 kalimat. Ada ro'aya ro, melihat dengan mata kepala, nadoro yang dulu melihat dengan mata kepala, ro'aya ro, melihat tapi dengan ilmu, melihat mengetahui dengan ilmu, itu ro'aya ro. Contohnya begini, umpamanya ibu-ibu, contoh yang paling mudah, begitu ibu-ibu itu minum,
dirasa tehnya kurang manis, walaupun ibu nggak tahu tadi tehnya ngasih berapa, ini kurang gula. Nah, itu namanya ro'ayaro, melihat dengan kacamata ilmu. Tapi kalau nadhara yang dulu, melihat tapi dengan mata kepala. Dan ada basara ya basiru, melihat dengan mata batinnya. Allah Al-Basir tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya dikatakan di akhir surat yang ke-42 ayat yang ke-27 tadi, innahu bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah maha mengenal hamba-hambanya, lagi tahu apa saja yang ada di dalam hatinya. Makanya betul dibagikan oleh Allah kepada kita setelah kita beramal, diterima amal kita, diterima dalam bentuk fadl, dibagikan oleh Allah kepada kita kapan kita memerlukan dan membutuhkannya, bukan kita menginginkannya. Karena ketika keinginan-keinginan itu diakomodir oleh Allah, naudzubillah, ada banyak mudarat yang akan terjadi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke bahasan awal kita tadi, bahwasanya kita butuh dikasih fadl oleh Allah, dan kita butuh diatur oleh Allah. Karena sangat berbahaya kalau seandainya kita yang mengaturnya sendiri. Nah, bagaimana kalau Allah berikan kepada kita? Bagaimana caranya agar supaya Allah berikan kepada kita fadl? Jangan tinggalkan beramal. Apa amal kita? Wallahu alam, apapun amal kita. Bisa kita sholat berjamaah, setelah sholat itu berzikir, setelah zikir kita berdoa, setelah berdoa kita sholat, setelah sholat kita berdoa lagi. Mungkin kalau ada waktu luang kita tilawah Al-Quran. Mungkin setelah sampai di rumah tadi, di rumah nanti mungkin ada hal-hal yang bisa kita kerjakan, menasehati anak, ngajari anak, atau mungkin kalau subuh setelah aktivitas ibadah kita selesai kita bekerja. Semua amal kita butuhkan. Kenapa? Karena kita tidak butuh hanya amalnya saja, tapi kita butuh fadl dari Allah. Di dunia ini Bapak Ibu, kalau tidak diberikan oleh Allah kepada kita fadl, hancur. Kalau diberikan kebebasan oleh Allah kepada kita mengatur fadl yang kita terima, mengatur pahala yang bisa kita raih, maka dunia akan hancur. Makanya Allah yang mengaturnya, dan kita butuh diatur oleh Allah. Nah, adapun di akhirat nanti pasti dengan pengaturan-pengaturan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka di akhirat nanti seperti yang dikatakan di dalam surat yang ke-35 ayat yang ke-30 tadi, liyuwaffiyahum ujurahum, agar supaya Allah sempurna nanti pahala kita. Bapak Ibu, jangan kita pikir bahwa kita yang sudah beramal terus rizki kita kok seret, urusan kita kok tidak lancar, sebagian kita badannya sakit nggak sembuh-sembuh, seolah-olah amalku apa tidak diterima ya, kok begini-begini saja. Katanya barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan rizki dari arah tidak disangka-sangka, Allah berikan kemudahan urusan-urusannya, kan begitu? Surat yang ke-65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih makhraja, solusi terbaik, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rizki dari arah tidak disangka-sangka. Ternyata dengan seperti itu kita tagih, seolah-olah kita sudah betul-betul takwa, tapi kok nggak dapat makhraja, urusannya kok macet juga, rizkinya kok nggak lancar juga. Apa tidak dibalas oleh Allah? Bapak Ibu, di dalam Al-Quran takwa itu 228 kali diulang oleh Allah, dan surat yang ke-65 ayat 2 dan 3 itu baru 1, dan kita belum tahu apa yang ada di 227 lainnya. Jangan-jangan dibalas oleh Allah di ayat yang berbeda, tapi kita nggak tahu, taunya cuman takwa cair, takwa urusannya lancar. Jangan-jangan yang kita tahu cuman itu, padahal ayat yang lain nggak kayak gitu. Bukan Allah menyelisih ayatnya, tidak. Allah lebih tahu balasan apa yang pantas untuk kita terima. Sudah masuk Isya ya? Balasan apa yang pantas untuk kita terima. Oleh sebab itu jangan tinggalkan untuk beramal, karena kita perlu pengaturan terbaik dari Allah, dengan disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai fadl tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada pertanyaan ya, karena waktunya mepet.
pastinya dari apa yang saya sampaikan tadi ada yang tidak berkenan, ada yang tersinggung ataupun juga ada yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.